Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Bagaimana bunyi sampai di telinga kita? Tentunya ada syarat kenapa bunyi bisa sampai di telinga kita. Yuk kita pelajari apa saja syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya medium atau perantara. Contohnya, suara kita dapat terdengar orang lain karena ada perantara udara. Yang kedua, suara televisi bisa kita dengar karena ada perantara udara. Yang ketiga, suara petir dapat kita dengar karena ada perantara udara. Syarat yang kedua, adanya sumber bunyi. Sebagai contoh, pita suara manusia dan alat musik, misalnya kecapi, senar gitar, dan lain-lain. Syarat yang ketiga, yaitu adanya pendengar. Contohnya, manusia. Manusia dapat mendengar melalui indera telinga. Lalu, bagaimana sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan benda yang keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Bunyi sampai ke telinga kita dengan cara merambat. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi yang merambat disebut dengan gelombang bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 benda, benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikut akan diuraikan tentang perambatan bunyi. Perambatan melalui benda padat. Contoh perambatan bunyi pada benda padat. Saat bermain telepon kaleng, alat yang dibutuhkan yaitu 2 kaleng bekas dan 1 tali atau benang. Ketika bermain telepon kaleng, gelombang bunyi merambat melalui benang ke telinga kita. Contoh yang kedua, mengetuk meja. Alat yang dibutuhkan adalah meja dan ketukan tangan. Ketika meja diketuk, suara ketukan akan terdengar lebih kuat dan jelas saat telinga ditempelkan ke meja. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh yang pertama, percobaan pada ember yang berisi air. Alat yang dibutuhkan yaitu sebuah corong, kemudian air, ember, dan batu. Caranya, isi ember dengan air, kemudian masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah corong terendam. Ketuklah salah satu sisi ember dengan batu. Dekatkan telinga ke corong, sehingga bunyi akan terdengar kencang. Contoh yang kedua, 2 batu yang saling dipukul dalam air. Alat yang kita butuhkan adalah 2 buah batu, ember, dan air. Ketika 2 batu dipukul dalam air, kita akan mendengarkan bunyi. Perambatan bunyi melalui benda gas. Contoh yang pertama, 2 orang yang saling berbicara.
Saat orang berbicara, kita dapat mendengarnya karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga kita melalui udara. Contoh yang kedua, bunyi lonceng. Alat yang dibutuhkan adalah lonceng. Ketika lonceng digoyangkan, maka getaran dari lonceng akan menghasilkan bunyi. Kita akan mendengar bunyi lonceng tersebut karena bunyi merambat melalui udara. Nah, anak-anak tentu sudah paham kan tentang bunyi dan perambatan bunyi. Sekarang, yuk kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks siap menghadapi musim hujan. Paragraf 1 kita uraikan dalam bentuk beberapa kalimat. Di sini dapat kita lihat bahwa kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua. Begitu juga dengan kalimat ketiga. Jadi, kalimat utamanya adalah kalimat pertama, musim hujan hampir tiba. Inti dari kalimat utama adalah gagasan pokok, yaitu musim hujan hampir tiba. Kalimat 2, 3, dan 4 adalah gagasan pendukungnya. Lanjut paragraf 2, kita uraikan dalam beberapa kalimat. Kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Jadi, kalimat utama pada paragraf kedua adalah pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan, yaitu terletak pada kalimat pertama. Inti dari kalimat utama adalah gagasan pokoknya, yaitu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut ke paragraf 3. Kita uraikan dalam beberapa kalimat juga, yaitu terdapat 4 kalimat. Pada paragraf ini dapat kita lihat bahwa kalimat kedua, ketiga, dan keempat juga menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Jadi, kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, yaitu setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Inti dari kalimat utama adalah gagasan pokoknya, yaitu setelah selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah gagasan pendukungnya. Cukup mudah bukan anak-anak? Anak-anak pasti bisa mengerjakannya di rumah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dukung agar channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.